Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang periode Abbasiyah, kemajuan dan kemunduran. Yang beranggotakan saya sendiri, Nadila Putri, Fatimatuz Zahra, Murni, Raudatul Jannah, Rahmaniyah, dan Nazwa Jahra. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Fatimatuz Zahra. Masa kemajuan dinasti Abbasiyah. Sebagai sebuah dinasti, Kekhalifahan Abbasiyah yang berkuasa lebih dari 5 abad telah banyak memberikan sumbangan positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Dari sekitar 37 orang khalifah yang pernah berkuasa, terdapat beberapa orang khalifah yang benar-benar memiliki kepedulian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, serta berbagai bidang lainnya, seperti bidang-bidang sosial dan budaya. Di antara kemajuan dalam bidang sosial budaya adalah terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat. Di antara kemajuan ilmu pengetahuan sosial budaya yang ada pada masa Khalifah dinasti Abbasiyah adalah seni bangunan dan arsitektur, baik untuk bangunan istana, masjid, bangunan kota, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Murni. Masa kemajuan dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu kemajuan dalam bidang politik dan militer. Dinasti Bani Abbasiyah memperbaharui sistem politik pemerintahan dan tatanan kemiliteran agar semua kebijakan militer terkoordinasi dan berjalan dengan baik. Maka pemerintah dinasti Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut Diwanul Jundi. Departemen inilah yang mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Yang kedua yaitu kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Keberhasilan umat Islam pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan peradaban Islam secara menyeluruh tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendukung. Di antaranya adalah kebijakan politik pemerintahan Bani Abbasiyah terhadap masyarakat non-Arab atau Mawali yang memiliki tradisi intelektual dan budaya riset yang sudah lama melingkupi kehidupan mereka. 3. Kemajuan dalam ilmu agama Islam. Kemajuan dalam bidang ilmu agama tidak lepas dari peran serta para ulama dan pemerintah yang memberi dukungan kuat, baik dukungan moral, material, dan finansial kepada para ulama. Perhatian yang serius dari pemerintah ini membuat para ulama yang ingin mengembangkan ilmu ini mendapat motivasi kuat sehingga mereka berusaha keras untuk mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Di antara ilmu pengetahuan agama Islam yang berkembang dan maju adalah ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, dan tasawuf. Masa kemunduran dinasti Abbasiyah. Kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah yang menjadi awal kemunduran dunia Islam terjadi dengan proses kausalitas sebagaimana yang dialami oleh dinasti sebelumnya. A. Faktor internal. 1. Perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan dilatar belakangi oleh persamaan nasib kedua golongan itu pada masa Bani Umayyah berkuasa. Keduanya sama-sama tertindas. 2. Munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Penyebab utama mengapa banyak daerah yang memerdekakan diri adalah terjadinya kekacauan atau perebutan kekuasaan di pemerintahan pusat yang dilakukan oleh bangsa Persia dan Turki. 3. Kemerosotan perekonomian. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas merupakan pemerintahan yang kaya. Perekonomian masyarakat sangat maju, terutama dalam bidang pertanian, perdagangan, dan industri. Tetapi setelah memasuki masa kemunduran politik, perekonomian pun ikut mengalami kemunduran yang drastis. 4. Munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Faktor eksternal yang menyebabkan Khalifah Abbasiyah lemah dan akhirnya hancur. 1. Perang Salib. Kekalahan tentara Romawi telah menanamkan benih permusuhan dan kebencian pada orang-orang Kristen terhadap umat Islam. Pada tahun 1095 Masehi, Paus Urbanus II menyerukan kepada umat Kristen Eropa untuk melakukan perang suci yang kemudian dikenal dengan nama Perang Salib.
2. Serangan Mongolia ke negeri Muslim dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Sebagai awal penghancuran Baghdad dan Khilafah Islam, orang-orang Mongolia menguasai negeri-negeri Asia Tengah, Khurasan, dan Persia, dan juga menguasai Asia Kecil. Pada bulan September 1257, Hulagu mengirimkan ultimatum kepada Khalifah agar menyerah dan mendesak agar tembok kota sebelah luar diruntuhkan. Maka pada Januari 1258, Hulagu Khan menghancurkan tembok ibu kota. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.